Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran secara daring karena mengingat situasi masih adanya pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi semangat belajar kita bersama. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Balad untuk materi pembelajaran PTQ tema 1. Perlu diketahui bahwa kita belajar Al-Quran pada surat-surat pendek maupun Al-Quran, kita harus memperhatikan bahwa di dalam Al-Quran itu cara membacanya termasuk makhraj dan hurufnya. Baiklah, akan saya berikan satu contoh bacaan pada surat Al-Balad dan bisa ditirukan oleh anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق Allahul Azim. Dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-20 surat Al-Balad, di mana di dalamnya ayat Al-Quran itu bisa berisikan petunjuk, pedoman, peringatan, pemberitahuan, dan perintah. Antara lain begitu isi di dalam Al-Quran. Dan pada surat Al-Balad ini kita akan mengetahui ataupun kita pelajari tentang isi daripada yang dimaksud dalam surat Al-Balad. Di dalamnya termasuk menceritakan tentang kota Mekah dan keberadaan Nabi Muhammad yang bertempat di kota Mekah, serta Allah memberikan kita dengan kedua mata, lidah, dan kedua bibir, serta di dalamnya juga menceritakan tentang perbudakan atau pembebasan dari perbudakan, juga termasuk pelajaran tentang pemberian makan kepada anak yatim, orang yang kelaparan, serta memperhatikan anak-anak yatim dan fakir miskin. Begitu juga di dalamnya kita diberi
Allah atau ditunjukkan dua jalan menuju kebaikan dan jalan menuju kejelekan. Orang yang beriman termasuk adalah orang-orang yang menuju kepada jalan yang kebaikan, sedangkan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kata Allah, ayat-ayat kami, mereka itu termasuk orang-orang yang berada di jalan yang buruk ataupun jalan golongan orang-orang yang kiri. Dan Allah juga berfirman dalam ayat ini bahwasanya golongan orang-orang yang berada di jalan yang tidak baik, maka nantinya akan berada dalam neraka yang ditutup dengan rapat. Itu antara lain isi daripada surat Al-Balad dari ayat 1 dan sampai dengan ayat 20. Di samping itu, pada pembelajaran baca tulis Al-Quran, BTG kita harus mempelajari bagaimana cara membacanya dengan benar dan secara tartil. Begitu juga hukum bacaan yang terdapat dalam surat tersebut. Satu contoh, kami mengingatkan saja ada bacaan nun sukun dan tanwin. Ketika bertemu dengan beberapa huruf hijaiyah, maka di dalamnya ada bacaan ikhfa, izhar, idgham bigunna, idgham bilahunna, dan iklab. Ketika ada bacaan huruf qalqalah yang bertanda sukun atau yang dibaca sukun, maka di situ akan terjadi satu bacaan qalqalah. Ini adalah pembelajaran yang sudah kalian terima pada saat di kelas 7 dan 8. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya memberi contoh. Pada ayat pertama berbunyi, La uqsimu bihadzal balad. Di situ ada huruf qalqalah bertanda sukun. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal termasuk huruf qaf bertanda sukun. Uqsimu, maka di situ ada bacaan qalqalah surah. Yang terakhir, la uqsimu bihadzal balad. Ada dal yang dibaca dengan tanda sukun atau dibaca mati, maka di situ adalah bacaan qalqalah kubra. Begitu juga pada ayat 2. Wa anta hillum bihadzal balad. Ada tanwin, dhammatain bertemu di depannya ada huruf ba, maka itu termasuk pada bacaan iklab. Dhammatain atau tanwin ketika bertemu huruf ba, maka di situ adalah termasuk bacaan iklab. Untuk ayat-ayat sebelumnya nanti anak-anak bisa mencari bacaan-bacaan sehingga dalam membaca Al-Quran kita bisa menerapkan tajwid dan makhraj dengan baik. Saya kira itu materi pembelajaran tentang surat Al-Balad. Mudah-mudahan anak-anak bisa membaca secara tartil dan benar, serta dapat mengamalkan Al-Quran setiap hari, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang baik di sisi Allah. Amin. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.